IHSG terus turun ke level 6.300, bahkan sempat menembus 6.200. Apa sebenarnya yang terjadi di pasar saham? Apakah penurunan harga-harga saham ini akan terus berlanjut? Apa saja yang sebaiknya dilakukan para investor? Berikut ini analisis IHSG dari Hanif Mantik, Director Average Asset Management. Kalau saya sih ngelihat seharusnya investor lokal ya nggak usah terlalu khawatir. IHSG itu kan memang sempat naik di awal-awal ya, dari level 6.300-an itu sempat naik hampir 6.700, di 6.600-an sempat naik 5%. Kalau sekarang udah di 6.300 lagi. Namun kalau kita ngelihat sebenarnya ini sejalan dengan tren global. Tren global juga sama, Dow Jones juga gitu, sempat naik dari Januari lalu kemudian koreksi. Nah sekarang juga sama, sudah agak melemah sedikit dibanding tahun kemarin. Regional juga sama, relatif sebenarnya kalau kita ngelihat year to date semua tuh flat gitu. Cuman karena di Januari sempat naik kenceng, sempat naik 5%, terus kemudian koreksinya 5%, jadi seakan-akan koreksinya tajam dalam 1 bulan. Padahal kenaikan di awal tahun juga selama 1 bulan pertama itu cukup tajam juga. Kemudian rupiah udah stabil untuk jangka yang lama di 13.500-an, nah sekarang melemah hampir ke 13.800-an gitu. Kalau kita lihat penyebab yang paling utama itu juga aliran dari pasar modal. Di pasar saham di kita itu sekitar 15 triliun rupiah. Kenapa? Ya sama juga, karena tren secara keseluruhan akan melihat apa yang terjadi di Amerika. Presiden Donald Trump udah mulai sekarang ini melakukan tanda kutip perang dagang gitu ya. Kemungkinan besar Fed Fund Rate juga akan mulai naik lagi ya. Kalau sekarang di posisi 1,5%, itu bisa mungkin naik 3 kali ke level 2,25%. Memang periodenya itu memang seperti ini, market itu. Jadi di Desember, Januari itu kita kenal window dressing, ada Januari effect ya. Nah, kebukti ya bulan-bulan ini sampai ke Mei ini akan koreksi terus. Seberapa koreksinya kita nggak pernah tahu gitu ya. Cuman kalau orang yang sudah menetapkan tujuan investasi, tentu ini saatnya untuk beli secara bertahap ya. Kita harapkan nanti setelah pembagian dividen Agustus bisa naik lagi menjelang akhir tahun gitu. Jadi kalau istilahnya tahun kemarin sudah melakukan take profit atau di Januari sudah melakukan take profit, uang yang ada sekarang udah bisa mulai masuk sedikit demi sedikit ke pasar supaya ngejar untuk return akhir tahun atau tahun depan. Di akhir tahun kalau IHSG kita di 7.200-an, kita 13%-an.